Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yudi Kakak Keke. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan Bitpop ya, dengan kendala ini mogok di jalan. Nah sebenarnya tidak mogok karena mati ya motornya ya. Jadi mogoknya ini motornya tidak bisa dijalankan dan bunyinya kasar. Oke teman-teman, ini akan saya coba hidupkan sepeda motornya supaya kita lebih tahu ya dari kendala motor ini. Oke, ini saya coba hidupkan sepeda motornya. Nah teman-teman bisa mendengarkan suaranya ya. Saya gas. Nah begitu saya gas, ban belakangnya ini tidak berputar ya. Nah sekali lagi saya gas, teman-teman melihat bagian belakang atau bannya. Nah tidak bisa berputar ya. Nah kalau kita gas dan suaranya kasar seperti ini, apabila bannya juga ini tidak berputar, ini bisa dipastikan bagian panbelnya bermasalah atau panbelnya putus. Nah kalau panbel putus itu ada juga yang tidak bunyi ya, tidak bunyi kasar, biasa ya bunyinya, terus digas bannya tidak berputar. Tetapi ini bunyinya kasar, lain daripada yang lain ya, seperti rumah roller atau puli bagian belakangnya ini yang kemakan ya teman-teman ya. Nah oke, tidak perlu berlama-lama, ini langsung saya bongkar saja ya teman-teman ya, supaya kita lebih tahu dan pasti. Oke. Oke teman-teman bisa melihat ya, panbelnya ini putus seperti ini keadaannya ya. Nah ini kita coba bongkar semuanya ya, puli-pulinya. Oke teman-teman bisa melihat ya, ini panbelnya jepit, hancur teman-teman. Kita lihat rumah roller. Nah rollernya juga sudah parah ya, sudah seperti ini, termakan, ini terlihat besinya ya teman-teman ya, besi dalamnya. Jadi pelapisnya ini tergores sampai dalam ya. Dan kita lihat rumah rollernya ini gobrak parah teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah yang menyebabkan panbel cepat putus atau tidak awet ini dari rumah rollernya ini dan bosnya ini yang oblak teman-teman ya. Nah oblak seperti ini. Jadi panbel itu berjalannya tidak ini ya, tidak presisi ya berjalan di sininya. Nah seperti apa ya, intinya tidak presisi sajalah ya. Jadi yang menyebabkan panbelnya ini slip lalu putus. Nah kira-kira seperti itu teman-teman ya. Yang menyebabkan panbel putus adalah rumah roller yang oblak di bagian bosnya ini. Nah ini akan kita bersihkan, nanti akan kita pasang rumah roller baru dan panbel yang baru teman-teman ya. Nah tetapi sebelum kita melakukan pergantian, kita akan konfirmasi dulu dengan pemilik motornya. Nah apa kita mau belanjakan yang ori atau yang biasa teman-teman ya, spare partnya. Nah ini juga ada tambahan, kita melihat ini di bagian kuningan, bos kuningannya ini seperti ini ya.
Nah, ini terlihat lepas ya teman-teman ya. Nah, nanti akan kita getok ke dalam. Kalau konsumennya ini minta diganti sekalian, nanti kita akan belikan juga, akan kita ganti. Oke, ini akan kita bersihkan, tetapi tidak kita perlihatkan cara membersihkannya teman-teman ya. Nanti akan kita buat video yang lain ya, cara membersihkan di bagian CVT-nya ini. Nah, kalau di video ini nanti memakan durasi panjang ya kalau tidak kita pisah-pisah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Setelah pembersihan CVT-nya ini, kita lanjut perakitan spare part-nya. Nah, kebetulan spare part-nya ini sudah kita belanjakan ya, dan kita sudah konfirmasi juga dengan pemilik motornya. Kata pemilik motornya, apa yang perlu diganti saja. Nah, tentunya ini kita tinggal perakitan, dan ini sedikit ada informasi ya teman-teman ya tentang karet sled. Nah, karet sled ini yang satu ini K81 ini buat BTSP, dan yang satunya K1A ini buat bead LED atau bead loop. Nah, perbedaannya apa teman-teman ya? Ini ada perbedaan sedikit. Saya bagikan ke teman-teman ya. Nah, perbedaannya ini seperti ini teman-teman. Jadi bead K1A ini yang di sebelah kiri ini agak lebar ya, agak lebar di bagian tengahnya, dan K81 ini lebih kecil di bagian dalamnya. Nah, jadi apabila karet slide-nya ini dipasang di plat ini ya, di plat rumah roller, nah seperti ini milik K81. Nah, ini masuknya enak ya, langsung masuk seperti ini dan kencang ya, karena ini pemakaian buat motor ini ya teman-teman ya. Nah, terus ini kepunyaan K1A atau bead LED atau juga bead loop. Nah, ini akan kita masukkan seperti ini. Nah, ini seret ya, tidak bisa masuk dikarenakan tengahnya ini terlalu lebar. Nah, ini sebenarnya bisa ya masuk ya teman-teman ya, tetapi kita paksa masuknya. Nah, apabila masuknya ini dipaksa, nantinya lubang atau kotakan yang di bagian dalam ini semakin mengecil ya, semakin mengecil. Nah, kita akan samakan seperti ini. Nah, kalau kondisi seperti ini sama dengan K81 yang saya pegang ini. Nah, tetapi kalau kita paksa masuk ke dalam, nah ini lubang kotak ini semakin sempit ya nantinya ya kalau kita paksa. Nah, jadi saran saya kalau bead K81 atau ISB ini memakai karet sled yang bawaannya ya, yang K81 ini ya, yang saya pegang ini ya, jangan memakai K1A. Kalau memakai K1A yaitu ya resikonya nanti bagian dalam ini yang letak ini nantinya menyempit ya teman-teman ya, dikarenakan dia masuk ke dalam dipaksa ya, jadi dalamnya ini menyempit. Nah, seperti itu. Nanti yang mengakibatkan rumah rollernya itu akan cepat terkikis ya teman-teman ya, dikarenakan ini tidak ada gapnya ya di bagian rumah rollernya. Nah, informasi sedikit saja ya teman-teman ya masalah karet slide ini ya, semoga teman-teman bisa memahami. Oke, ini akan kita rakit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cara perakitannya ya, pertama-tama platnya ini kita pasang karet slide seperti ini. Oke, setelah terpasang, terus kita ini ya teman-teman ya, saya sampaikan dulu platnya. Nah, ini plat RAM tuh yang ini kodenya KVB ya, KVB. Ini sama dengan Vario generasi Tekno ya teman-teman. Terus bit starter kasar juga sama. Yang membedakan ini generasi starter generasi bit LED atau bit loop. Nah, terus kita menggunakan rumah roller ini dengan kode K44 ya teman-teman ya. Oke, bisa terlihat ya. Terus kita menggunakan bosnya, bos drip vice ya, ini K44. Nah, seperti ini. Nah, kita rakit ya pemasangannya, teman-teman bisa melihat ini ada garis tiganya di bagian dalam, terlihat tidak? Nah, ini garis tiganya ini di bagian dalam sana ya. Nah, seperti ini di bagian dalam sini. Nah, ini sebelum pemasangan
kita oleskan dulu grease. Nah seperti ini, sedikit saja ya, merata. Terus bagian askreknya sini kita olesi grease ya, sedikit saja, yang penting rata ya. Nah setelah itu kita pasang seperti ini, kita masukkan, kita putar-putar biar grease-nya bercampur ya, bercampur merata. Nah setelah itu kita pasang platnya, tetapi rollernya harus kita pasang dulu. Oke. Nah kita menggunakan panbel satu set dengan rollernya dengan kode K44 ya teman-teman ya, kalau BTSP. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pemasangan roller yang ada teflonnya ini. Posisi seperti ini rumah rollernya, kita sebelah kiri ya yang ada teflonnya ini, yang sebelah kanan seperti ini yang tidak ada teflonnya. Nah jadi seperti ini masangnya ya, sejajar semua teman-teman ya, kita pasang sejajar semua. Ini sudah berulang kali saya ini ya sampaikan pemasangan rumah roller. Terus kita tutup dengan plat ramnya ya. Nah seperti ini, terus kita pasang seperti ini. Nah terus kita pasang panbelnya. Kipas ya teman-teman ya, tetapi sebelum pemasangan kipas jangan lupa ringnya ya, ring bagian dalam. Terus kipasnya, terus pengantar engkol ya, ring jangan lupa, mur ya, salah murnya, kita pasang ini murnya. Nah terus kita pastikan panbelnya ini jaraknya bebas. Perakitan sudah selesai ya, tinggal kita hidupkan sepeda motornya. Oke teman-teman ya, suara halus. Oke teman-teman, saya rasa ini cukup ya, ini tinggal menutup ini saja cover CVT-nya ya, selesai. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya, apa yang saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel semakin berkembang. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Yudi Kakak.